Alerta, alerta, alerta. Banyak juga ya seperti saya sebut tadi bahwa Mahfud MD menyebut ada sekitar 36 lebih kabupaten kota provinsi yang berpotensi melawan kota kosong, tapi dengan aturan baru ini maka potensi melawan kota kosong atau pasangan boneka. Nah, pasangan boneka. Belum putusan MK itu sering terjadi prank-prank politik ya. Balik lagi kita mengalami kita balik lagi ke belakang. Ya. Kita balik lagi mengalami masa-masa demokrasi yang Kemunduran. kurang sehat. Kurang sehat. Kurang sehat. Alerta, alerta, alerta. Peringatan darurat. Apa yang darurat? Itu yang lagi viral sekarang. Oh, iya betul. Mungkin ada yang melihat simbol Garuda yang menjadi simbol kedaulatan negara kita, Bang. Betul. Yang di simbol yang benar-benar sangat sakral lah bagi kita semua. Simbol lambang negara kita. Iya. Nah, simbol kini ramai ya di semua media sosial. Garuda dengan ada yang menginikan alerta, ada yang kasih tagline peringatan darurat. Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pertanyaannya itu. Nah, mungkin pada pertanyaan-tanya, mungkin masyarakat pada pertanyaan, masyarakat Batam, masyarakat Kepri pada pertanyaan-tanya, kenapa sih ada hal itu, dan mungkin ada juga pertanyaan-tanya kenapa juga Batam Post ikutan di media sosialnya memposting itu. Nah, ini penting bagi kita ketahui semua bahwa kemarin, Bang, MK itu melalui putusan nomor 60 bertanggal 20 Agustus 2024, MK itu memutuskan mengenai soal batas calon untuk mengikuti pilkada baik tingkatan provinsi maupun kabupaten dan kota madya. Iya, jadi secara kepartaian ya yang sebelumnya 20% kursi di dewan, atau 25% dari total suara sah di pileg sebelumnya, itulah yang berhak mengusung pasangan calon, Bang. Nah, dan yang terbaru dari putusan MK ini diturunkan menjadi 7,5%. Ini sebenarnya mungkin bagi saya mengutip dari kata salah seorang politisi di Batam dan juga petinggi partai di daerah di Batam, Cak Nur atau Nuryanto. Dia mengatakan putusan MK ini adalah sebuah mukjizat demokrasi. Karena dia bilang banyak beberapa tempat dan Batam bisa dibilang melawan kota kosong. Sehingga dia bilang sebenarnya secara demokrasi itu diatur dan diperbolehkan ada kota kosong. Tapi secara kesehatan, sehat demokrasi itu sendiri tidak terlalu sehat. Karena tidak ada lawan, tidak ada orang yang bertarung untuk memperebutkan suara atau bertarung visi misi, sehingga masyarakat tidak tahu harus memilih yang mana yang terbaik dari antara dua putra atau putri daerah yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Batam. Batam. Ya, itu di Batam ya, tapi mantan ketua MK menyebut bahwa ada lebih dari 36 daerah yang akan maju pilkada itu berpotensi kota kosong. Nah, dan senyap tapi pasti kemarin ya MK langsung mengeluarkan, dan ini mengejutkan semua orang ya. Dan yang menggugat itu putusan ini gugatan lama sebenarnya yang diajukan oleh teman-teman dari Partai Gelora dan Partai Buruh ya. Ya, ini yang gugatannya mengenai pasal 40 ya, Bang, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi Undang-Undang, ini agak panjang nih, Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 tahun nomor 130. Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 598. Nah, ini dalam Bang, dalam
putusannya MK saya bacakan boleh? Boleh. Sedikit ya, saya bacakan. Dalam putusan MK itu mengatakan mengusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. 10%. Nah, ini Kepri masuk di sini kayaknya. Iya. Jadi 10% sudah cukup dan bisa mencalonkan diri. Nah, ada lagi yang kedua, provinsi dengan daftar pemilih dari 2 juta sampai 6 juta, Bang. Dan mereka memperoleh suara paling sedikit 8,5%. Kepri tidak masuk di sini karena jumlah penduduk saya tidak sampai. Lalu ada juga nih dari yang ke C-nya 6 juta sampai 12 juta memperoleh. Jadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 75%. Di Jakarta bisa? Ya, Jakarta. Kayaknya PDIP bisa di Jakarta nih. Ya. Nah, kalau untuk bupati 7,5% ya tadi ya. Ya, kalau untuk yang dari 6 juta sampai 12 juta, Bang. Iya. Nah, kalau yang bupati nih, Bang, bupati, calon bupati atau wali kota atau calon wali kota, kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pemilih tetap sampai 250.000 suara, 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. 10%. Ya. Batam itu sekitar 800 ya. Ya. 800.000 suara ya. Ya. Nah, lalu yang B-nya kabupaten kota jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih lebih dari 250 sampai 500 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Ya. Nah, ini yang menarik nih. C nih, kabupaten kota jumlah penduduknya termuat pada pemilih tetap mulai dari 500.000 sampai 1 juta jiwa. Partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Batam masuk situ ya? Batam masuk sini. Ya. Artinya Batam yang semula sudah dikuasai oleh pasangan Amsa Karlia. Ya, ada beberapa 11 partai dan tinggal satu partai menyisakan PDIP yang sama kemarin ini PKN. Ya, jadi dengan aturan baru PKN masuk sudah masuk semua, jadi 11 partai. PDIP. Jadi kalau dengan aturan yang lama maka PDIP tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengusung pasangan PDIP calon. PDIP itu 14 ya? 14 13. 13%. 13% berarti Ya. berarti dengan aturan ini. Dengan aturan baru ini boleh. 7,5%. Dengan sendiri dia bisa mengusung pasangan calon gitu loh. Kemarin kita bincang-bincang. Iya. Kita teleponan sama Cak Nur ya. Bahkan sekarang udah beredar nih banyak nih di media sosial bahwa tapi kita belum konfirmasi nih sama Cak Nur nih. Sudah ada beberapa pasangan yang memungkinkan. Saya lihat playernya Cak Nur sama betul, ada pasangannya, tapi kita belum konfirmasi ke Cak Nur. Benar nggak nih Cak Nur? Yang jelas yang pasti Cak Nur memastikan bahwa PDIP akan mengusung pasangan calon. Siapa nanti akan diusung itu lagi konsolidasi. Legitimasinya dari PDIP ya. Iya. Mereka katanya lagi menyusun nih Bang, strategi bagaimana melawan pasangan Amsakar di Claudia. Dia mengatakan kalah menang dalam demokrasi itu biasa. Iya. Yang penting kita bisa merawat kewarasan berdemokrasi. Wow. Kata-katanya kewarasan berdemokrasi kan gitu. Ya penting. Oke, di tingkat Batam oke, tapi di daerah lain juga banyak ya seperti saya sebut tadi bahwa Mahfud MD menyebut ada sekitar 36 lebih kabupaten kota provinsi yang berpotensi melawan kota kosong, tapi dengan aturan baru ini maka potensi melawan kota kosong atau pasangan boneka. Nah, pasangan boneka. Ada boneka yang naik yang bisa naik ya. Pasangan boneka itu begini, ya dimajukan aja pasangan yang tidak memiliki elektabilitas segala macam supaya si pasangan yang diutamakan tadi bisa cepat menang. Oh gitu. Di apa namanya itu ya? Di set. Iya. Di setting sedemikian rupa kan gitu loh. Dan itu pernah terjadi di salah satu kabupaten yang kota ya. Kalau saya sebut ya agak rawan sedikit gitu. Oke. Nah, tapi dengan aturan yang baru ini yang dikeluarkan oleh MK, maka peluang itu semakin tipis gitu. Untuk karena peta politik menjadi berubah ya. Benar.
Bahkan bisa jadi nih koalisi yang sudah terbentuk nih ya. Nah, tapi ini saya agak ini. Koalisi sudah terbentuk. Kalau secara nasional kan ada Kim Plus itu. Kim Plus. Dan PKS ya. Ya, Kim Plus yang udah bergabung ke sana. Seperti DKI ya. DKI itu juga PDIP tinggal sendirian juga ya. Tapi kalau saya lihat Bang, sebelum putusan MK itu sering terjadi prank-prank politik ya. Jangan disebut. Jangan disebut. Itu juga tidak terlepas dari kemarin yang soal Kim Plus. Ya, biasanya kan Kim Plus itu implementasinya itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Oh, itu banyak sih. Sampai ke daerah. Sehingga terjadi perubahan-perubahan dukungan. Mungkin yang sebelumnya mendukung pasangan A beralih ke pasangan B. Tapi gini Bang, kalau menurut saya dari ini sendiri Bang, kita mendukung yang namanya kompetisi dalam pilkada. Iya. Siapapun yang menang, betul, siapapun yang akan terpilih, ya bisa dipastikan dia adalah orang terbaik atau putra-putri terbaik yang akan memimpin daerahnya masing-masing. Betul. Tapi kalau jika melawan kota kosong kan balik lagi tadi kan, tidak ada visi misi yang didebatkan, tidak ada sesuatu yang yang mana yang terbaik dari 1, 2 atau 3 orangnya gitu. Tapi kalau misalnya ada kan bisa memilih yang terbaik. Mana yang terbaik gitu loh. Makanya mantan ketua MK yang juga mantan Menko Polhukam ya, Mahfud MD menyebut bahwa putusan MK ini adalah putusan yang berkeadilan. Tapi beberapa pengamat politik mengatakan begini Bang, jika memang bukan melawan kota kosong, ada lawannya, legitimate-nya lebih ini Bang, lebih luar biasa. Ya. Karena dia melawan orang gitu Bang. Iya. Ada orang, bukan kota kosong yang dilawan dikalahkan. Betul. Karena kota kosong tidak ada yang ngawal Bang suaranya. Betul. Potensi kecurangan juga tinggi ya. Gitu. Ya kita nggak tahu. Dugaannya seperti itu. Potensi. Ya. Nah tapi gini Bang, balik lagi ke alerta tadi, ya, peringatan darurat tadi, boleh dijelaskan. Boleh. Ini kan tadi kita menyebutkan latar belakangnya nih. Iya betul. Ya jadi semua pengamat, mungkin semua orang juga yang ingin demokrasi kita tegak lurus ya, kata orang istilah orang tegak sehat lurus. Ya Bang, kata Cak Nur ya. Kewarasan berdemokrasi itu terawat. Putusan MK ini adalah solusinya memang. Ini suatu yang luar biasa. Iya, apalagi tinggal 9 hari ya menjelang pendaftaran. Ibaratnya ini adalah oase di tengah gurun. Betul. Ini luar biasa bahasa saya hari ini nih. Tapi masalahnya ini yang alerta ini gitu. Gimana masalahnya? Ini sampai saya ngelihat beberapa Instagram gede ya Bang, kayak Mata Najwa, lalu juga narasi lalu juga beberapa teman lainnya ya. Dan teman-teman Aliansi Jurnalis Independen juga menyuarakan ini Bang. Iya, betul. Makanya ini boleh dijelasin kenapa harus ada ini. Ini ada upaya-upaya untuk menjegal putusan MK ini gitu loh. Katanya wakil rakyat kita lagi lagi berapat. Iya, langsung menggelar di Panja di DPR RI itu langsung menggelar pertemuan membahas undang-undang soal putusan MK ini. Bahkan undang-undangnya Bang. Iya, undang-undang yang soal aturannya. Iya. Bahkan sudah keluar draftnya gitu loh. Gitu. Draftnya bertentangan dengan putusan MK ini. Nah, putusan MK itu yang disetujui oleh Dewan hanya soal masalah yang non partai. Sedangkan umur yang partai tetap dia mensyaratkan untuk 20%. Partai atau gabungan partai politik tetap harus 20%. Berarti kalau misalnya itu jadi, apakah kita balik lagi dengan ada yang bisikan di belakang tapi katanya agak berat saya mengucapkan kata itu. Ya kalau ini lolos berarti kan berubah lagi peta politik, kembali lagi seperti semula gitu kan. Ya kalau sempat ini diloloskan, kalau ini terjadi dan mungkin kalau draft itu disetujui Bang, kita melihat kekhawatiran beberapa pengamat, beberapa penggiat politik, kekhawatirannya adalah balik lagi kita mengalami kita balik lagi ke belakang. Ya. Kita balik lagi mengalami masa-masa demokrasi yang kemunduran demokrasi. Kurang sehat. Kurang sehat gitu loh. Kurang sehat. Iya. Kurang sehat. Wah, berat itu bahasanya Kak. Ada Kak Cahaya. Tapi gini aja deh. Kita ini aja mungkin kita lihat cuitan dari beberapa kawan teman-teman di pusat ya. Ada Said Didu ya. Muhammad Said Didu mungkin orang kenal dulu. Ini agak bersuara lantang nih ini. Saya bacain dan sedikit tweetnya.
Info terbaru saat ini adalah detik-detik lahirnya Perpu, peraturan pengganti undang-undang yang akan dilakukan oleh yang pakai ini ya Bang ya. Abang pakai ini ya. Masih pakai yang berpotensi mengkudeta putusan MK tadi soal pilkada. Nah, kemudian ada juga yang kenal kan Faisal Basri kan. Ya mungkin ada podcastnya ya. Dan dulu mantan anggota DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan terkhusus balik DPR RI, kami dengar kalian sedang menginisiasi keputusan politik melawan putusan MK nomor 60 tentang threshold pilkada. Jika itu benar, saya minta segera hentikan. Buka jendela kantor kalian dan lihat rasa gusar di masyarakat. Tapi kegusaran ini tidak hanya dibicarakan di ruang-ruang diskusi para akademisi. Betul. Tidak hanya dibicarakan hingga oleh mungkin teman-teman jurnalis, tapi juga para penggiat-penggiat atau pemerhati, tapi juga hingga ke warung kopi, Bang. Kegusaran masyarakat terhadap ini ya, karena jika melawan kota kosong itu ya demokrasi kita tidak terlalu ini ya, Bang, terlalu rasanya aduh, masa ngelawan sesuatu yang nggak ada gitu, nggak nampak gitu. Goib ini Oke. Sebenarnya lebih menarik sih, kalau kita lihat ya lebih fair sih, lebih fair dengan putusan MK sekarang. Inilah saatnya bertarung gitu. Tapi boleh saya nggak sih bacain tweetannya Anies Rashid Baswedan. Sila. Ini tweetannya sekitar 3 jam 14.37 hari ini. Dia bilang begini: demokrasi Indonesia kembali dalam persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan oleh hari-hari ini oleh ibu dan bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing memegang titipan suara ratusan ribu atau mungkin jutaan rakyat Indonesia. Ibu dan bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini. Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua berpikiran jernih, berketetapan hati, mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat baik dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Betul. Gila, itu cuitan yang merinding saya membaca. Biasa ya gitu. Merinding saya membaca. Tapi ini bukan karena dia pengen maju, tapi terlepas dari itu bukan hanya Jakarta ya, pilkada Jakarta, tapi di lebih dari 36 daerah lainnya juga akan merasakan kalau memang putusan MK ini tidak diotak-atik lagi ya gitu ya. Tapi kalau diotak-atik lagi maka ya tadi terjadi demokrasi kita mungkin bisa dikatakan kurang sehat ya. Tapi melihat komposisi, nah Jo, ini penting nih Jo, melihat komposisi Kim Plus di pusat itu, maka peluang lolosnya Perpu ini besar. Tapi kita berharap tadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan Anies tadi Bang di tweetan dia di Twitter, kita benar-benar berharap para wakil kita di DPR di Senayan bisa memutuskan dengan jernih dan memikirkan kembali bagaimana perjuangan reformasi ini, Bang. Bagaimana reformasi 1998 itu mulai dari 1998 sampai saat ini kita ditegakkan, bagaimana kita bisa bersuara dengan bebas, bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik, demokrasi itu berjalan dengan sehat. Tentu hal ini harus dipikirkan ulang lagi. Soalnya sudah saatnya mungkin wakil rakyat yang terhormat di anggota di Senayan bisa memikirkan ulang lagi bagaimana demokrasi kita. Ya kita sih berharap benar-benar ini ya didengar ya, karena teman-teman di DPR RI itu kan pilihan rakyat gitu. Jadi kita berharap bukan harus bawa lagi ya, harusnya kalau memang benar-benar wakil rakyat ya mungkin mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya saat ini, Bang. Apa yang diinginkan oleh rakyatnya saat ini. Gitu. Putusan MK itu seharusnya dihargai ya dan didukung demi kesehatan perdemokrasi kita gitu. Ya, kita harap ada putusan yang benar-benar adil dan kita harap anggota DPR kita benar-benar memperhatikan apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu. Keinginan publik agar itu tadi kehidupan berdemokrasi kita tetap dalam kewarasan dan sehat. Iya. Tapi begini Jo,
dinamika ini yang akan semakin tinggi tensinya di akhir-akhir ini, kita berharap juga tidak ada semacam gejolak yang bisa merusak tatanan keamanan kehidupan di Indonesia gitu ya. Nah, tapi saya juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin menyampaikan mungkin pendapat tetap sesuai dengan saluran-saluran yang ada, tetap jangan hate speech dan hoax, juga jangan sesuai jangan sampai melanggar aturan ya. Ya, karena sudah banyak sih tweetan-tweetan yang mengarah kepada penghasutan gitu kan. Nah, ini bahaya. Jangan terpancing. Meskipun memang kita menyatakan peringatan darurat, tapi kita melakukan peringatan darurat. Iya, betul. Atas apa yang sedang dibahas oleh kita. Sekali lagi kita berharap DPR RI bisa bijak dan tidak mengotak-atik putusan MK. Dan bagi masyarakat Batam, saya harapkan ya juga bijak dalam menyampaikan aspirasi, tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dan saluran-saluran yang tersedia secara resmi dan legal gitu ya. Oke, makasih banyak. Itu cakap-cakap sore ini. Ya. Sore sampai malam. Ada malam. Oke, cakap-cakap sore ini. Bagi yang komen, silakan komen di bawah dengan bijak dan tetap sesuai dengan aturannya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Batam Pos, dan kami merasa podcast ini cukup penting dan harus disampaikan segera. Nah, bagi yang pengen lebih lanjut nih, bagaimana sih putusan putusan dari DPR, bagaimana ininya, bisa saksikan di laman batampos.co.id atau juga disaksikan di media sosialnya Batam Pos. Kami akan sampaikan di sana. Betul. Yang pasti draft sudah tersedia. Draft udah disusun oleh Panja, tinggal dibawa ke sidang paripurna. Malam ini juga ya? Bisa jadi malam ini. Karena ini gerak cepat nih. Biasanya ya sudah. Oke deh Bang. Oke, silakan ditutup Bang. Ya, demikian cakap-cakap sore ini bersama Batam Pos. Kami akan juga menginformasikan perkembangan terbaru nanti ketika misalnya apakah yang disusun oleh Panja DPR RI ini sudah disahkan. Kalau disahkan nanti malam mungkin kita akan update lagi. Karena ini sangat penting ya Ju. Ini pilihannya sekarang nih di Panja ini, kalau melihat dari draft yang ada, pilihannya adalah pilihannya apa? Gue jadi belajar kan. Jadi ya kita lihat perkembangan nanti apakah malam ini jadi digelar paripurna untuk menyetujui apa yang sudah disusun oleh Panja DPR RI. Kalau draft yang ada disetujui, maka putusan MK benar-benar terkebiri. Terkebiri. Atau mungkin tertutup. Karena masih ada beberapa item yang memang mereka sepakati. Tapi kita lihat ya Bang. Ya. Apakah putusan dari Panja ini akan mempengaruhi putusan MK? Iya. Ya kita ngelihatnya ya. Mudah-mudahan dari para ahli hukum, pengamat hukum bisa. Nanti juga bisa saksikan di laman Batam Pos ini sekali lagi kita pantengin terus podcast Batam Pos dan sekaligus mengawal proses demokrasi kita tetap waras, tapi tetap dengan hati yang waras juga gitu ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam redaksi.